kepada mahasiswa BKPI, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 2 untuk mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan materi tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan masa depan dan masalah-masalah yang terjadi pada pendidikan nasional. Akan saya paparkan beberapa slide dan saya padukan dengan video yang bisa Anda saksikan di kelas Anda. Silakan Anda saksikan secara full, silakan Anda simak video ini secara full untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan Anda. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk materi sistem pendidikan nasional mata kuliah dasar-dasar pendidikan untuk mahasiswa BKPI semester 2. Untuk materi saya hari ini, selain tentang sistem pendidikan nasional, juga berkaitan juga dengan masalah-masalah pendidikan dan juga pendidikan masa yang akan datang ataupun pendidikan masa depan seperti apa. Yang pertama, untuk sistem pendidikan nasional. Untuk pendidikan nasional itu sendiri mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang pendidikan nasional adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sistem merupakan suatu perangkat yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan, sedangkan pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Jadi dengan demikian, sistem pendidikan nasional itu dapat diartikan sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Atau juga bisa dikatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional yang seperti saya sampaikan sebelumnya, ya, bahwa dalam sistem pendidikan nasional itu merupakan suatu keseluruhan komponen pendidikan yang di dalamnya sudah terkait ataupun sudah terdapat beberapa komponen pendidikan. Ada guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, ada manajemen sekolah, ada bagian pengembangan peserta didik. Semuanya tercover dalam sistem pendidikan nasional yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Nah, untuk tujuan pendidikan nasional secara umumnya adalah tujuan pendidikan nasional ini untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara serta bertanggung jawab. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan dalam negara Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Jenis pendidikan nasional yaitu kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Kemudian jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi,
keagamaan dan khusus. Ini terdapat dalam pasal 15 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jenjang pendidikan nasional. Jadi dalam pendidikan di Indonesia itu dilaksanakan dan dibagi dalam beberapa jenjang. Jenjang pendidikan tersebut dibagi berdasarkan tingkatan usia dan kemampuan peserta didik. Masing-masing jenjang pendidikan memiliki rentang usia dan lama pendidikan yang berbeda-beda. Maka dengan pengaturan jenjang pendidikan seperti ini memudahkan untuk pengelompokan peserta didik dan target serta kebijakan dan hal-hal lain mengenai pendidikan. Seperti banyak diketahui bahwa sistem pendidikan di Indonesia menerapkan wajib belajar 9 tahun pada penduduk. Jenjang pendidikan yang wajib ditembus 9 tahun adalah jenjang pendidikan dasar yang terdiri dari 6 tahun sekolah dasar atau sederajat dan 3 tahun sekolah menengah pertama atau sederajat. Tentu sudah banyak yang mengetahui mengenai pembagian jenjang pendidikan formal di Indonesia ini. Ya, namun tidak ada salahnya jika coba ditengok kembali untuk lebih memahami kembali tentang jenjang pendidikan formal pada sistem pendidikan di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat pada pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jadi dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ya. Di slide saya selanjutnya juga saya jelaskan bahwa ada pendidikan anak usia dini, ini termasuk dari jenjang pendidikan. Pendidikan PAUD ini atau pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum memasuki pendidikan dasar, ya. Jadi diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dan bukan prasyarat masuk pendidikan dasar. Untuk pendidikan anak usia dini pun dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal. Kemudian jenjang pendidikan yang lain adalah pendidikan dasar, ya, sekolah dasar. Kemudian pendidikan menengah, silakan nanti dipelajari slide-nya. Kemudian pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi pun merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi ini sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional nomor Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Kemudian perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, ataupun universitas. Akademik itu menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu teknologi dan atau seni tertentu. Kalau politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sedangkan sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Institut menyelenggarakan pendidikan dalam kelompok disiplin ilmu teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Perbedaan antara sekolah tinggi dan institut adalah sekolah tinggi hanya dapat melaksanakan pendidikan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu saja, sedangkan institut
itu dapat melaksanakannya dengan sekelompok disiplin ilmu. Makanya di sekolah tinggi itu tidak ada fakultas, yang ada itu adalah profesi ataupun prodi-prodi tertentu. Kalau di institut itu ada fakultas, ada beberapa fakultas dan beberapa prodi. Itu perbedaan antara sekolah tinggi dan institut. Sedangkan universitas ini menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah ilmu, ya, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, ya. Kemudian bagaimana pendidikan masa depan? Pendidikan masa depan di slide saya jelaskan bahwa yang pertama berfokus pada pemumpukan potensi unggul setiap peserta didik, keseimbangan beragam kecerdasan, apakah itu intelektualnya, emosionalnya, sosialnya, spiritualnya, kinestetisnya, dan seterusnya. Kemudian mengajarkan life skill dan sistem penilaiannya berbasis portofolio dari hasil karya siswa. Jadi bukan hanya secara manual saja, bukan hanya bukan hanya salah satu kecerdasan saja yang dinilai, tapi beberapa kecerdasan yang merupakan karya siswa juga merupakan penilaian dari seorang guru ataupun seorang dosen. Kemudian pembelajaran berbasis kehidupan nyata dan praktek di lapangan. Guru lebih berperan sebagai motivator dan fasilitator agar peserta didik mengembangkan minatnya masing-masing. Jadi guru lebih berperan sebagai motivator dan fasilitator, berarti guru bukan hanya menjadi seorang penceramah ketika di kelas dan sebagainya, tapi harus juga menjadi motivator dan fasilitator terhadap peserta didik. Dan pembelajaran didasarkan pada kemampuan, cara atau gaya belajar, dan perkembangan psikologis anak masing-masing. Pembelajaran didasarkan atas kemampuan itu maksudnya adalah dalam satu kelas tentu ada berbagai macam kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Maka dari itu guru harus bisa membedakan, ya, seperti apa kemampuan siswa dan bagaimana kita menerapkan keilmuan kita supaya bisa diterima oleh siswa berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh siswa masing-masing peserta didik. Yang terakhir adalah tentang masalah-masalah pendidikan. Yang akan terjadi mungkin adalah tentang biaya pendidikan mahal, kemudian fasilitas pendidikan kurang memadai, memiliki guru yang tidak terlatih, kurangnya bahan belajar. Biaya pendidikan mahal maksudnya adalah masalah yang pertama yang dihadapi orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, dan seringkali anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan sekolahnya akan terbengkalaikan karena dari pihak orang tua sudah tak menyanggupi biaya sekolah dan lebih mementingkan kebutuhan untuk hidupnya sehari-hari. Maka dari itu, masalah ekonomi juga menjadi faktor utama dalam permasalahan pendidikan di Indonesia. Kemudian, fasilitas pendidikan kurang memadai. Ini juga fasilitas pendidikan yang kurang memadai juga merupakan sebuah masalah pendidikan di Indonesia, di mana banyak sekolah-sekolah yang bangunannya hampir roboh, sudah tak layak pakai untuk proses pembelajaran, tidak memiliki fasilitas seperti kursi, meja belajar, buku, perlengkapan teknologi, dan alat-alat penunjang lainnya yang mengakibatkan kurang optimalnya pendidikan di Indonesia. Yang ketiga adalah tentang memiliki guru yang tidak terlatih. Guru itu merupakan faktor yang penting dalam proses pendidikan karena guru adalah seorang pengajar dalam mengajarkan ilmu pengetahuannya supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan gurunya. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai dan mengevaluasi anak didiknya. Maka apabila guru yang mengajar tidak terlatih, maka proses belajar mengajar akan terhambat karena guru yang mengajar tidak terlatih atau kurang profesional dalam hal belajar mengajar,
Dan apabila tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan anak-anak merasa kurang mendapatkan ilmu pengetahuan dari gurunya. Sedangkan tujuan awal adanya pendidikan itu adalah untuk menambah ilmu pengetahuan agar suatu saat anak-anak penerus generasi bangsa bisa memajukan bangsa dan negara. Sedangkan selanjutnya adalah kurangnya bahan ajar. Jadi untuk kurangnya bahan ajar ini adalah salah satu faktor juga yang selanjutnya perlu ada untuk proses pembelajaran, yaitu tentang bahan ajar atau buku yang memadai. Karena hal yang masih menjadi masalah adalah banyaknya siswa yang tidak memiliki buku pelajaran atau referensi yang lain untuk mengikuti pembelajaran di kelasnya. Dan agar pembelajaran dalam kelas ini bisa optimal, siswa membutuhkan buku pelajaran, latihan, dan berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas belajar yang lebih baik. Jadi bukan hanya siswa atau seorang guru juga yang butuh bahan untuk mengajar di kelas. Guru wajib berbagi pengetahuan kepada siswanya agar siswa dapat mendapatkan pengetahuan dari seorang guru yang telah mengajarnya. Saya kira untuk materi saya tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan di masa depan, dan masalah-masalah yang terjadi di pendidikan nasional, untuk materi saya pada hari ini mungkin cukup sekian. Nanti akan saya share di grup Classroom, di media Classroom. Silakan ketika ada pertanyaan, silakan diisi di kolom komentar, dan nanti akan ada tugas tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.